waktu mereka ciptakan. Nah, di ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi anaknya itu menurut gambar dan rupa Adam, bukan lagi menurut gambar dan rupa Allah. Itu maksud saya. Kok semakin gak masuk akal ya Bang ya? Maksudnya gimana posisi gak masuk akalnya? Coba. Ya, Anda menyatakan sesuatu yang tidak berdasar. Bukankah Tuhan sendiri yang membuat permusuhan itu? Aku akan mengadakan permusuhan. Kenapa jadi jatuhnya manusia takarannya kepada Tuhan? Anda ingin menyaingi Tuhan gitu maksudnya? Anda ingin hidup sama seperti Tuhan gitu? Lalu? Bukan. Lalu? Kan begini. Iya, halo. Kan begini. Saya akan lawan. Dalam Ya lanjut Bang, lanjut Bang. kan begini. Iya. Bukan begini ya. Pada waktu manusia diciptakan, ya, pada waktu manusia diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya, menurut gambar Allah ya. Nah, tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, menurut Roma Kejadian 5 ya, menurut Kejadian 5 ayat 1 sampai 3 ya, manusia itu bukan lagi menjadi menurut gambar dan rupa Allah, tetapi menjadi menurut gambar orang tua kita. Itu maksud saya. Oke, baik. Saya ingin menganalisa kemampuan logika saudara saya ini. Pencipta langit dan bumi itu apakah ada yang bisa mengintervensinya? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Anda kemudian bernarasi bahwa Tuhan menciptakan Adam serupa dengan Tuhan kan? Apa rupanya iya. Ya, Seperti berarti kehendaknya Tuhan tidak ada yang bisa mengintervensi. Ketika Adam memiliki sifat serupa dengan Tuhan, ada nggak yang bisa mengintervensi Adam? Sebentar, tolong diulangi kalimat terakhir. Ya, ada nggak yang bisa mengintervensi Adam? Sebagaimana dia serupa dengan Tuhan. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, Enggak, sebelum jatuh. oh tidak bisa. Tidak ada. Makanya Adam itu tidak turut kepada Tuhan. Karena dia juga tidak mau diintervensi, sebagaimana Tuhan tidak mau diintervensi. Nah, kenapa Anda menyalahkan Adam? Anda yang membuat konsep. Itu namanya kebebasan memilih. Ya, Tuhan hanya bisa Kenapa jadi ke sana? Kan Anda mengatakan Tuhan menciptakan Adam seturut dengan gambar serupa dengan Tuhan. Nah, Ya. Tuhan tidak ada yang mengintervensi. Ya, Adam karena dia memiliki sifat-sifat yang sama serupa dengan Tuhan, maka meski Tuhan mengatakan ini ya, aku nggak mau diintervensi sebagaimana lu nggak mau diintervensi. Aku kan gambaranmu, aku kan serupa denganmu. Kau nggak mau diintervensi, ya aku juga dong nggak mau diintervensi. Makanya aku bilang, kalau Anda kemudian mau Adam seperti apa yang Anda gambarkan, berarti Anda ingin menyayangi Tuhan. Nah, itulah makanya dia melanggar perintah Tuhan yang ketika Tuhan melarang dia jangan makan buah pohon terlarang, dia langgar itu karena dia tidak mau menuruti perintah Tuhan. Iya, dia tidak mau terintervensi kan? Artinya bukan pengaruh iblis, tapi pengaruh sifat yang melekat pada Adam, di mana Adam itu seturut dengan Tuhan. Emang ada yang bisa kemudian mengintervensi Tuhan? Kan tidak ada. Maka Adam jangan disalahkan dong. Saya memiliki karakter seperti itu ya karena memang saya tidak boleh diintervensi. Adapun saya menyesal setelah melanggar perintah dari Anda, dari Tuhan, ya bukankah juga Anda telah menyesal menciptakan manusia? Kan samanya kita. Ayo. Itulah makanya manusia dituntut untuk taat kepada Tuhan itu. Tadi kan bisa saya terangkan. apakah ada Tuhan juga dituntut untuk taat? Kan tidak. Sementara aku ini adalah rupa Tuhan, gambar Tuhan aku ini. Sebagaimana Tuhan tidak dituntut untuk taat, ya saya juga dong.
Nah, inilah kesalahan fatal konsep yang dibuat oleh saudara kami Kristen. Kalau dianggap bahwa Adam itu serupa dengan Tuhan, ya tidak boleh ada yang mengintervensi. Tapi kalau yang dikatakan sesuai dengan fakta yang ada di Islam, bahwa Tuhan merancang ciptaan bernama Adam dengan menggambarkan perencanaannya sebagai pemimpin di bumi, lalu Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan rencananya, itu baru tepat. Adam jatuh tepat karena dia tidak serupa Tuhan. Dia hanya serupa dengan rancangan yang Tuhan rancang untuk bagaimana menciptakan makhluk mengisi bumi sebagai pemimpin. Tapi kalau dia setara dengan Tuhan, segampar dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan, ya memang gak ada yang boleh intervensi. Salah sendiri kalau misalnya menghukum Adam oleh karena Adam tidak taat kepada dia untuk supaya jangan makan buah. Enggak boleh saya diintervensi. Bukankah saya ini serupa denganmu? Coba dibetulin lagi tuh. Makanya aku bilang, apa fungsi akal sebenarnya ini untuk Kristen? Karena begini, kalau akal kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang tunduk kepada akal, tapi akal kita yang tunduk kepada firman Tuhan. Karena menurut Amsal ya Pak, ya Ustadz ya, Amsal 4 ayat 7 mengatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan beserta segala yang kau perolehlah pengertian. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi jangan kita bersandar kepada pengertian kita, tetapi harus kita bersandar kepada firman Tuhan. Itu jawaban saya, Ustaz. Oleh karena itu, saudaraku penatua, kalau landasan kita akal harus tunduk kepada dalil, karena ini berbicara mengenai keselamatan, maka akal yang memiliki kedudukan paling mahal di antara seluruh makhluk yang Tuhan pernah ciptakan, itu benar-benar harus tunduk kepada dalil, di mana dalil itu bukan manusia yang buat, tapi Tuhan. Bahaya kalau akal tunduk kepada dalil-dalilan, bukan firman Tuhan. Tunduk akal kita kepada dasar tersebut, maka ketika kita tundukkan akal kita kepada dasar yang bukan berasal dari firman Tuhan, maka celakalah kita ini manusia. Maka akal ini harus selaras kekuatannya, ya, cakupan daripada akal itu sendiri, dimensi upaya akal untuk menelaah sebuah kebenaran harus pada puncaknya, yaitu apa? Dimensi pewahyuan harus selaras dengan akal itu sendiri. Karena tidak mungkin ada Tuhan mewahyukan sebuah perkara yang tidak sesuai dengan akal manusia. Itu nggak mungkin. Oleh karena itu, kalau Anda mengatakan bahwa kita harus runut tunduk kepada pengertian yang dihasilkan dari pemahaman wahyu atau firman Tuhan, akal harus tunduk kepada itu betul, itu tidak keliru. Yang masalah kalau bukan firman Tuhan, akal ditundukkan ke situ, maka orang menjadi bodoh. Apa yang terjadi? Akal dalam beragama karena mengikuti pola dalil yang tidak diasaskan oleh firman Tuhan, maka orang itu menjadi bodoh. Sehingga muncul pemahaman bahwa untuk menjadi pengikut agama tersebut, ya wajib menanggalkan otak. Begitu, Bang. Ya. Nah, terus kalau kami berbeda itunya cara berpikirnya. Kami berpikir berdasarkan ini, Ustadz ya. Mazmur 119 ayat 30, 130. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang. Jadi firman itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi firman itu yang memberi pengertian, bukan akal yang memberi pengertian. Kemudian di Mazmur 119 ayat 105, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi akal itu membutuhkan arah dari firman, ya, untuk melangkah dan menetapkan keputusan. Jadi bukan akal yang menentukan, firman itu yang menentukan. Makanya kami selalu tunduk kepada firman. Makanya kadang-kadang iman orang Kristen, doktrin orang Kristen bertentangan dengan akal budi manusia, tidak bisa dicerna. Itu jawaban saya, Ustaz. Berarti
kitab saudara sudah bercampur aduk dengan yang bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan selalu selaras dengan akal manusia. Bila mana ada sebuah kitab yang tidak selaras dengan akal, berarti kitab itu bukan dari Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan berfirman kepada manusia, di mana dia sendiri yang bikin akal, dia yang tahu target akal, dia yang tahu fungsi akal, dia yang tahu kemampuan akal, lalu memberikan aturan melalui firman, di mana aturan itu tidak bisa ditelaah oleh akal itu sendiri. Berarti yang Anda anggap wahyu, yang Anda anggap firman Tuhan itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena akal tidak bisa masuk ke dalam. Seibarat ada pabrik membuat motor. Lalu motor ini dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Nah, pabrik ini juga akan mengeluarkan manual buku panduan untuk mempersonalkan motor tersebut. Kalau ternyata cara yang dituliskan dalam buku manual ini untuk mengoperasikan motor itu tidak sama dengan kondisi motor, berarti pabrik itu cacat. Pabrik yang memproduksi motor ini bukan pabrik yang betul. Nah, sama ketika dia memproduksi motor, lantas kemudian dia mengerti seluk-beluk motor yang dibuatnya, tentu dia akan uraikan seluk-beluk cara apapun yang terkait dengan kendaraan tersebut dalam sebuah buku, sebagai buku panduan. Maka keluarlah buku itu dengan motor itu satu visi satu misi. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan akal Anda? Lalu kitab Anda juga adalah dari Tuhan Anda. Apakah Tuhan Anda tidak maha tahu tentang akal? Sampai akal yang diciptakan Tuhan Anda tidak selaras dengan kitab Anda. Sehingga akal harus terseok-seok, sehingga nampak bagi orang lain agama Anda menghantarkan Anda tidak berakal. Jangan-jangan kitab Anda yang bukan dari Tuhan. Kalau akal Anda sudah pasti dari Tuhan. Tapi ini kitab Anda ini, kenapa bisa bertolak belakang dengan hal yang datang dari Tuhan, di mana dimensi yang utama pada kemanusiaan itu adalah akalnya? Tapi kenapa kitab Anda tidak masuk akal? Tidak masuk akal Anda, apalagi akal orang lain. Berarti ada yang harus Anda pertanyakan di situ. Apakah Tuhan Anda tidak mengerti dimensi akal, kemampuan akal, cakupan akal, sampai buku yang diwahyukannya itu tidak bisa ditembus oleh kemampuan akal manusia itu sendiri, yaitu saudara kami Kristen. Hanya ada dua, akal Anda atau kitab Anda yang bukan dari Tuhan. Sudah pasti akal Anda itu dari Tuhan. Kekuatan, cakupan, dimensi, kemampuan akal Anda itu dari Tuhan. Yang meragukan ini kitab saudara. Itu aja. Baik. Silakan. Mengapa akal tidak bisa sejalan, pikiran manusia tidak bisa sejalan dengan pikiran firman Tuhan? Karena sudah jatuh ke dalam dosa itu. Karena jatuh ke dalam dosa itu sangat mengerikan. Kolose 2 ayat 8 mengatakan, waspadalah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut tradisi manusia dan roh-roh dunia dan bukan menurut Kristus. Jadi akal kita ini cenderung berfilsafat kosong. Makanya banyak doktrin-doktrin yang tertawan oleh filsafat-filsafat kosong. Yang selalu filsafat ini selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi makanya Alkitab mengatakan jangan berdasarkan akal, karena akalmu itu akan menghasilkan filsafat kosong. Bagi orang-orang mungkin filsafat Sokrates Plato dengan dan seterusnya itu adalah kebijaksanaan. Tetapi bagi firman Tuhan itu adalah filsafat kosong. Oke. Jadi sebenarnya gini, Bung. Akal itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar kemampuannya. Akal itu adalah serpihan cahaya yang Tuhan berikan kepada manusia untuk membedakan bentuk, pola, warna, gambar, dan seterusnya. Sehingga dengan akal itu manusia bisa membedakan objek-objek. Bisa berkarya, bisa mencipta, melahirkan sebuah dimensi baru di atas dimensi lain. Itu akal. Sehingga Tuhan yang menciptakannya ketika memberikan sebuah
pernyataan berupa pewahyuan melalui perantaraan para nabi, itu sudah pasti terkoneksi dengan akal. Tidak mungkin tidak. Jadi ketika saudara mengatakan kenapa bisa dalil-dalil dalam Bible itu tidak masuk akal alias irasional, karena memang satu, Anda lihat di dalam pengajaran Paulus 1 Korintus 1:19, keterbatasan daripada cakupan karangan Paulus itu tidak akan pernah bisa sampai level Tuhan. Pernyataan-pernyataan Paulus tidak akan sampai kepada level firman Tuhan. Sehingga apa? Untuk menerima itu sebagai firman Tuhan, maka pengikutnya lebih dulu dimatikan akalnya. Boleh Anda baca 1 Korintus 1 nomor 19 atau 2 Korintus 10 nomor 5. Di situ Paulus mengatakan bahwasanya dia mematikan, dia membatalkan, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itu kata Paulus. Menghilangkan kecerdasan, kemampuan berpikir orang-orang yang cerdas akan dihilangkan oleh beliau. Belum lagi kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran. Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menggiring kemudian, atau kami menawan kemudian menuju kepada Kristus. Itu dalil. Jadi memang orang Kristen ini berdasarkan data yang ada, data yang saya sajikan tadi barusan, itu harus memahami bahwa ketika ada yang irasional di dalam Bible, itu harus diterima aja. Diterima aja. Jangan tidak diterima. Kenapa jangan tidak diterima? Ya seperti yang saudara katakan bahwa di Kristen itu tidak akal tapi iman. Kenapa tidak akal? Karena tidak masuk akal. Tetapi Kristen adalah agama, Kristen adalah keyakinan, Kristen adalah aliran kepercayaan. Maka apa yang terjadi? Yakini aja, percaya aja, imani aja. Meskipun tidak masuk akal. Karena memang kekristenan itu pada prinsipnya tidak bisa ditakar atau ditelaah dengan akal manusia. Karena pasti tidak nyambung. Nah, ketidaknyambungan inilah bukti bahwa agama Kristen bukan ajaran Tuhan. Itu, silakan. Baik. Nah, kenapa jangan mengandalkan akal? Karena begini, karena dosa waris itu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa itu begitu dalam. Makanya dari situ yang muncul istilah, ada ini credo inteligen. Artinya aku percaya supaya aku mengerti. Karena percaya inilah yang membangun logika. Iman itulah yang membangun logika, bukan logika yang membangun iman, tetapi percaya itu yang membangun logika. Percaya itu yang membangun akal. Jadi bukan akal yang membangun percaya, tetapi percaya itu yang membangun akal. Makanya percaya dulu kepada firman Tuhan, baru kita bisa memperoleh akal budi daripada surga. Itu maksudnya itu, Ustaz. Karena dosa waris, itu masalahnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa lagi-lagi saudara kami Kristen benar-benar mendudukkan agamanya sebagai agama yang tidak melandaskan terhadap akal. Dosa waris lagi tuh. Padahal bukankah dosa waris ini diakibatkan oleh karena Adam makan buah pengetahuan? Lalu kenapa buah pengetahuan setelah dimakan malah menjadi idiot? Ketika Adam difitnah bahwasanya Adam telah makan buah pengetahuan, ya harusnya pengetahuan yang menjadi rujukan kepercayaan dan keyakinan. Maka ketika kita berbicara mengenai pengetahuan, berarti dia berakal dari kata tahu. Tahu ini artinya ilmu. Ilmu ini artinya akal. Akal inilah yang menjadi item-item pemikir, penelaah, ya, penjelas, dan seterusnya. Sehingga ketika Adam makan buah pengetahuan, ya pengetahuan lebih dulu untuk memahami daripada karakteristik firman Tuhan.
Itu poinnya. Kalau tidak, lalu buat apa dihukum? Kalau ternyata pengetahuan itu tidak memberikan manfaat sama sekali, malah lebih tinggi daripada iman. Jadi tidak perlu dihukum kalau tidak ngefek. Kalau tidak ngefek daripada buah pengetahuan itu, ngapain dihukum? Ternyata pengetahuan bukan landasan pijakan awal dalam kekristenan untuk menapaki kekristenan itu sendiri, tetapi iman. Lah kalau begitu matikan aja akal. Baik. Nah, mengapa akal itu, mengapa akal manusia itu begitu tidak bisa dipercaya? Karena begini Ustadz, antara firman Tuhan dengan akal itu beda jauh. Perbedaannya itu diterangkan oleh Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari dari rancanganmu. Jadi akal Tuhan itu supranatural, supralogika. Artinya di luar jangkauan, jauh di atas daripada logika manusia. Makanya Tuhan bilang kalau kamu mengandalkan pikiran manusia, itu namanya filsafat kosong. Yang dihasilkan itu adalah filsafat kosong. Makanya kita harus menyandarkan pada rancangan Tuhan, pada firman Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada langit, sedangkan kita di bawah. Itulah perbedaannya seperti antara jauhnya antara langit dan bumi. Makanya kita nggak boleh mengandalkan akal kita itu. Ya, apa yang saudara barusan katakan di sesi terakhir ini itu betul, benar. Oleh karena itu kita harus tunduk kepada apa yang Tuhan wahyukan. Tetapi benar tidaknya itu wahyu Tuhan pasti selaras dengan akal. Masalahnya, saudara Kristen kami dalam pola keagamaan, hampir semua lini dalam keimanan Kristen itu tidak masuk akal. Artinya bahwa konsep yang dibangun Kristen adalah konsep yang bertentangan dengan akal. Kalau yang Anda katakan tadi barusan, tidak ada yang tidak masuk akal. Masuk akal semua. Musa belah lautan, masuk akal. Tongkat menjadi ular, masuk akal. Yesus membangkitkan orang mati, masuk akal. Yesus kemudian mengobati orang lumpuh, masuk akal. Yang tidak masuk akal, Tuhan ditempeleng sama manusia. Tuhan turun ke bumi pakai cawat, pakai sempak, itu nggak masuk akal. Tetapi ketika Yesus mengatakan dia diutus Tuhan, dia utusan Tuhan, dia mengatakan firman Tuhan, dia bermujizat karena dari Tuhan, itu semua masuk akal. Jadi narasi saudaraku ini yang terakhir itu memang betul, harus berlandaskan kepada wahyu Tuhan. Sebab wahyu Tuhan pasti masuk akal. Yang tidak masuk akal ini isi daripada kitab saudara. Surah-surah Paulus, konsep yang dibangunnya, itu yang tidak masuk akal. Maka saya katakan, ketika kita membangun sebuah narasi berlandaskan Bible, dalam hal ini kitabnya orang Kristen, bukan PL, maka kita akan sampai kepada keadaan terseok ketika akal yang kita jadikan sebagai pijakan untuk menelaah. Karena irasional adanya. Tapi kalau firman Tuhan, wahyu Tuhan yang datang kepada Musa, jelas itu yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan menciptakan akal sudah pasti selaras dengan wahyunya. Nah, ketika ada buku yang dikatakan wahyu Tuhan tapi dia selaras dengan akal, itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Jadi saudara salah ketika Anda mengatakan, ya kami harus mendudukkan perjanjian baru ini sebagai wahyu Tuhan, dan itu akal harus tunduk kepada wahyu Tuhan. Salahnya di situ, karena Anda menganggap PB itu firman Tuhan, sehingga otak Anda tercecer, jauh hanyut ke belakang, dan Bible yang Anda utamakan, akal Anda terseok-seok. Sedangkan kalau orang Yahudi menggunakan akal sehatnya, itu selaras dengan kitabnya. Umat Islam menggunakan kitabnya selaras dengan kitabnya. Anda dengan kitab Anda itu musuh-musuhan dengan akal. Contoh misalnya, Tuhan mengosongkan diri.
tidak mempertahankan ketuhanannya, lalu turun mengambil rupa bukan Tuhan, yaitu manusia. Sudah gitu taat, lalu sudah gitu mati, dibunuh oleh ciptaan. Apakah itu pola akal? Tidak, makanya tidak ditemukan konsep seperti itu di dalam kitabnya Yahudi. Begitu saudaraku. Jadi tidak ada masalah dengan ungkapan yang terakhir tadi, bahwa wahyu Tuhan begini dan itu memang betul. Ya, masalah sekarang ini adalah Bible, perjanjian baru maksud saya. Silakan. Nah, baik. Mengenai Yesus mengosongkan dirinya itu, ya menurut 1 Korintus 2 ayat 14 itu begini, Ustaz. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena memang itu tidak masuk akal. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Karena tidak masuk akal. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, kemudian dilanjutkan dalam Yohanes 3 ayat 11. Yohanes 3 ayat 11 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak dapat menerima kesaksian kami. Kenapa? Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Jadi karena begini Ustaz, kita ini kan hidup di dalam lingkungan atau atmosfer duniawi. Jadi apa yang kita lihat pakai mata itu adalah hal yang duniawi. Kita dengar itu hal-hal yang duniawi. Kita raba itu hal-hal yang duniawi. Akibatnya itu yang disimpan oleh otak kita, memori. Nah, itulah makanya Yesus datang dari surga. Dia memperkenalkan atmosfer surgawi. Nah, dia memperkenalkan apa yang dia lihat dari Bapa, apa yang dia raba dari Bapa, apa yang dia dengar dari Bapa, apa yang dia lihat dari Bapa, dan itu yang diucapkan di dunia ini. Makanya dia mengosongkan dirinya supaya dia bisa mengatakan hal-hal yang dia lihat dari surga itu kepada kita dalam bahasa manusiawi. Itu maksud saya, Ustaz. Iya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Yesus mau menerangkan tentang surgawi itu rasional. Bahwa ada hal-hal yang harus diimani secara gaib. Itu kemampuan akal itu sampai ke sana. Sebagaimana gaibnya hari Jumat besok, dan itu mutlak, nyata bisa diuraikan oleh akal. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ketika Anda mengatakan Tuhan turun ke bumi jadi manusia dan itu tidak bisa ditelaah. Bukan tidak bisa ditelaah, itu bukan wahyu Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Poinnya itu di situ. Karena Tuhan sudah pasti memberikan pemahaman standar dengan akal. Anda lari ke rohani, Bung. Orang yang punya roh itu tanpa akal, contoh orang, maaf nih, orang gila. Itu punya roh. Kenapa dia bisa gila? Kenapa bisa tertawa sendiri? Karena dia melakukan pendekatan rohani, bukan pendekatan akal. Jadi orang gila itu punya roh. Kenapa dia bisa makan sampah? Kenapa dia jarang kemudian mandi? Karena yang dia pakai insting roh, bukan akal. Nah, itulah layaknya ketika Anda menggunakan sebuah narasi tanpa dimensi akal, maka narasi Anda itu mohon maaf, sama seperti orang gila. Itu jelas aja, makanya Yesus ketika datang nanti menyeru kepada oknum-oknum ini pembuat kejahatan. Kenapa bisa dikatakan pembuat kejahatan? Karena mereka punya akal, tapi dimensi akal dimatikan. Mereka hanya beralasan rohani, 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 rohani. Apa rohani? Rohani itu adalah makhluk imaterial yang Tuhan berikan kepada manusia sekedar untuk menghidupkan, bukan untuk berpikir, bukan untuk membedakan mana baik, mana jahat. Maka roh itu tidak. Fungsi roh itu tidak sama dengan fungsi akal. Fungsi roh itu hanya untuk menghidupkan fisik, biologis, itu saja. Sama seperti manusia, dikasih roh tapi tidak dikasih akal. Itulah orang gila itu.
Jadi ketika Anda menelaah sebuah agama, oh ini pendekatan rohani, Anda keliru. Harusnya ketika Anda menghidupkan rohani, landasan menghidupinya itu adalah kekuatan akal. Karena roh itu adalah makhluk yang tidak bisa berpikir. Roh itu adalah hanya esensi yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluk biologis. Dia tidak memiliki dimensi untuk berpikir, menelaah mana baik, mana jahat. Tidak. Makanya Anda tidak pernah menemukan ada orang yang lari dari kuburan karena takut dimakamkan di dalam. Kamu kenapa keluar dari kuburmu? Aku takut, Bang. Nggak ada itu. Kenapa? Dimensi roh tidak memiliki keberdayaan seperti akal. Bisa membedakan warna dan seterusnya. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika agama Anda berlandaskan kepada roh, hal-hal rohani, tanpa ada pendekatan akal, maka saya katakan itu hanya halusinasi. Sebagaimana orang gila berhalusinasi. Silakan. Baik. Perbedaan kami dengan orang gila itu begini, Ustadz, ya. Dari 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan begini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, kita, di sini perbedaannya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, itulah makanya dalam ayat 16-nya dilanjutkan oleh Paulus begini. Di ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi roh dari Tuhan itulah yang mengajar kami. Roh dari Bapa di surga itulah yang menuntun kami. Sehingga dikatakan seperti begini, menurut credo et ut intelligam. Karena dituntun oleh roh, maka aku percaya supaya aku mengerti. Karena kami dituntun oleh roh dari Allah, aku percaya kepada firman Tuhan supaya aku berakal. Jadi akal budi kami berasal dari roh Allah, bukan berasal dari roh dunia. Itu perbedaannya dengan orang gila, Ustaz. Oke, baik. Nah inilah kalau pola agama sudah keliru dari dasarnya, begini keliru seterusnya. Roh dari Tuhan itu adalah nabi. Itu roh dari Tuhan. Kalau Anda berbicara seperti itu adalah nabi. Yang menuntun yang dimaksud itu nabi. Nabi Musa, Yesus. Itu yang dimaksud roh di sana. Karena roh dalam penggambaran agama samawi itu harus berlandaskan konteks. Tidak bisa dipahami seperti itu. Maksud Anda itu roh, Anda menghayal didatangi kekuatan gaib. Oh enggak, agama samawi tidak mengajarkan yang kayak gitu-gitu. Sedangkan pernyataan-pernyataan Paulus itu kalau Anda lihat dalam 2 Korintus 11 nomor 17, dia berkata tidak berdasarkan dengan firman Tuhan, tetapi atas orang bodoh yang ingin bermegah, elok diaceng, mau dibilang sok-sokan. Nah, celakanya Anda menjadikan tulisan-tulisan Paulus itu sebagai landasan kepercayaan. Sedangkan Paulus sendiri kalau Anda lihat di dalam Roma 7, Paulus itu bingung. Setiap dia ingin bergerak mengajarkan satu tindakan ini adalah untuk pengajaran. Paulus mengaku bahwa apa yang aku lakukan itu saya sadar kalau itu bukan dari diriku, tetapi dari sesuatu yang menguasai aku di dalam diriku. Sebagai apa? Sebagai roh dunia, bukan roh dari Tuhan. Jadi sangatlah jelas ketika saudara menjadikan agama saudara ini tidak berlandaskan kepada akal tetapi kepada wahyu. Yang Anda maksud wahyu di sini adalah surat-surat yang ada di PB, maka sangat jelas bahwa untuk masuk ke ranah itu akal manusia harus dilepas dulu. Contoh, ketika Bang Suma ingin menjadi orang Kristen, mutlak harus akal saya matikan dulu baru bisa masuk Kristen. Gak bisa saya masuk Kristen, selangkah pun gak bisa.
bila mana akal saya yang saya jadikan sebagai landasan pijakan. Tapi kalau iman, oh mantap kali. Siapa sih yang nggak mau dosanya diambil alih sama orang lain? Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Siapa sih yang tidak ingin kemudian mati langsung terbang ke surga? Enggak mesti harus ada siksaan kubur. Semua orang mau. Itu ranah iman tapi. Lalu apakah kita ini harus diperintahkan untuk beriman? Tidak. Kasihilah Tuhanmu. Dengan apa? Dengan segenap hati, kekuatan. Apa yang terakhir? Akal budi. Mana iman? Mana iman? Iman itu muncul setelah akal bekerja dengan wahyu. Barulah muncul iman itu. Keyakinan, kepercayaan kepada sesuatu barulah muncul. Contoh misalnya, ini pulpen. Setelah akal menelaah, ini benar-benar pulpen. Baik menurut mata, penglihatan, perasaan, barulah kita yakini ini pulpen. Kenapa? Karena akal dulu, baru diyakini. Itu cara kerja otak itu begitu. Cara otak kita bekerja itu pasti begitu. Bukan diyakini dulu, baru kemudian diakal-akali. Kalau sudah tidak masuk akal, diakal-akali. Itu keliru itu. Makanya setiap kali kita menelaah sebuah tulisan, maka apa yang menjadi penggambaran terhadap tulisan itu? Kekuatan berpikir. Begitulah wahyu dari langit. Kekuatan berpikirlah yang kita pakai untuk acuannya sebagai penggambaran ini wahyu Tuhan atau bukan. Karena kalau tidak, maka kita akan seperti binatang yang didoktrin, didogma dengan konsep yang tidak berasal dari Tuhan, sehingga timpang baik terhadap keadaan sekarang, pola kehidupan manusia, ilmu pengetahuan, kesadaran berpikir, loncatan berpikir, jiwa, kebijakan, dan seterusnya dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, itu akan timpang dan tidak selaras. Tidak selaras. Contohlah ini, contohlah konsep yang sering kita dengar. Siapa sih Yesus itu? Yesus adalah seutuhnya manusia, sepenuhnya manusia, 100% manusia. Dan, nah celakanya di sini. Dan dia juga 100% Tuhan. Alamak, bagaimana mungkin dimensi yang sudah utuh menjadi 100% pada dirinya ada ruang untuk esensi yang lain? Tidak bisa. Ini 100% pulpen, damar. Tidak mungkin ada padanya kemudian karet. Karena sudah 100% pulpen. Nah, itu bisa ditelaah dengan akal. Tapi kalau konsep Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, itu bukan konsep berakal. Dan itu tidak dilandaskan terhadap pewahyuan yang berasal dari Tuhan. Itu pasti itu, Bang. Baik, jadi saya simpulkan bahwa untuk masuk menjadi penganut agama Kristen, akal wajib hukumnya dihilangkan. Itu baik. poinnya. Ya, tapi begini, memang tidak logis, ya, tidak logis. Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia, itu tidak logis. Tetapi ingat, menurut firman Tuhan, menurut kitab suci, itu logis. Kenapa? Karena ini, kami berdasarkan ini, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Jadi karena pengajaran oleh Allah itulah makanya kami percaya bahwa Yesus itu adalah 100% anak Allah dan 100% anak manusia. Bukan berdasarkan akal. Kalau akal, menurut akal, itu nggak mungkin. Tetapi karena atas dasar ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, jadi kitab nabi-nabi itu yang mengajar kami. Dan karena kitab nabi-nabi itu kami baca, maka kami diajar oleh Allah. Dan kami menjadi murid Allah melalui pembelajaran akan firman Tuhan. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengajar kita? Karena melalui apa? Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada Yesus. Nah, itu dasarnya. Makanya kami percaya bahwa Yesus itu adalah 100% anak Allah dan 100% anak manusia. Dasarnya itu adalah firman Tuhan yang tertulis. Itu yang mengajarkan kami untuk mempercayai itu. Tetapi kalau menurut logika manusia itu tidak mungkin. Tetapi karena seperti saya bilang tadi, karena credo ut intelligem, karena kami percaya akan firman Tuhan,
maka kami berakal, mengerti dan memahami. Itu perbedaannya. Karena kami mengerti, karena kami percaya kepada tulisan Rasul Paulus dan kitab para nabi, maka kami berakal, memperoleh pengertian bahwa pengertian 100% Yesus itu adalah anak Allah dan 100% Yesus itu adalah anak manusia. Kami jadi mengerti. Karena apa? Dasar kami adalah percaya, credo. Itu jawaban saya. Bung, kalau konsep itu orang Islam juga bisa nelaah dengan akal. Yesus 100% manusia. Betul. Yesus 100% anak Tuhan. Dalam konsep Yudaism itu juga betul. Tetapi ingat. Anak Tuhan di situ 100% manusia. Oleh karena anak Tuhan ini artinya apa? Manusia yang diutus oleh Tuhan membawa misi tertentu. Maka dia disebut anak Tuhan. Kenapa dia disebut anak Tuhan? Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yesus disebut anak Tuhan karena Yesus taat, tekun mendengarkan apa yang Tuhan instruksikan kepada dia, baik apa yang harus disampaikan maupun apa yang harus dia kerjakan. Yohanes 14:31, dunia memang harus tahu, orang Islam memang harus tahu bahwa Yesus itu Tuhan, dia senantiasa mengasihi Tuhan dan Tuhan senantiasa berkenan kepadanya, sebab Yesus senantiasa tunduk berserah diri terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Maka dia intim, dia akrab dengan Tuhan, maka dia disebut sebagai anak Tuhan. Jadi kami tidak akan pernah tertipu dengan ungkapan Yesus 100% manusia, Yesus 100% anak Tuhan. Kami tidak tertipu di situ. Kenapa anak Tuhan ya manusia? Bukan berarti dia adalah Tuhan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika Yesus itu dianggap Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Itu yang irasional. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Yesus 100% Tuhan manusia, 100% anak Tuhan, itu tidak salah. Kenapa? Karena anak Tuhan di situ sesuai dengan tradisi Yudaism itu adalah orang yang intim kepada Tuhannya. Kesalahannya kemudian oleh orang-orang di luar Yudaism menganggap anak Tuhan sebagai Tuhan, sebagaimana anak kambing adalah kambing, anak kucing adalah kucing, anak Tuhan adalah Tuhan. Padahal tidak. Anak Tuhan yang dimaksud di situ adalah hamba Tuhan. Apa buktinya? Yesus di dalam KPR 4 nomor 30 disebut sebagai hamba Tuhan, bukan? Dia dibangkitkan sebagai hamba Tuhan. Dia menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Ya, 22. Apa kata Yesus? Jelas kok dia mengatakan itu. Dia mengatakan bahwa aku dan muridku menyembah. Berarti dia hamba kepada Tuhan yang aku kenal. Berarti Yesus ini hamba. Berarti anak Tuhan artinya hamba Tuhan. Makanya dikatakan engkau sekalian adalah anak-anak Tuhan. Baca di Mazmur 62 nomor 6. Apa yang dikatakan di sana? Kalian semua adalah anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Karena mereka adalah orang-orang yang taat. Makanya malaikat itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Karena malaikat adalah makhluk yang tunduk berserah diri atas apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi tidak salah di situ. Yang salah ketika Yesus dipercayai adalah sang Bapa yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu konyol, itu bonyok itu. Begitu saudaraku. Makanya saya katakan bahwa kenapa Kristen itu selalu ada saja yang memprotes dari dalam. Pertama, Katolik. Kenapa Katolik diprotes? Karena di dalam Katolik muncul pemikir-pemikir yang sederhana dalam memutuskan satu perkara, di mana konsep Katolik bertentangan dengan Bible, maka lahirlah agama Protestan. Begitu seterusnya, hingga berujung kepada Advent. Kembali kepada cetakan mesin awal, meskipun masih keliru. Yesus masih diimaninya sebagai Bapa itu sendiri, itu keliru. Tetapi paling tidak, Kristen ketika membangun konsep lebih dulu,
dan tidak masuk akal, akan muncul sekte-sekte baru yang melakukan pendekatan akal meskipun tidak sempurna. Nah, itu fakta. Berbeda dengan Islam. Karena pada dasarnya Islam itu memang masuk akal, tidak ada kemudian sekte yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah, itu saudaraku. Saya kira jelas bagi kita bahwa ya memang Kristen sesuai dengan apa yang Anda katakan, bahwa Kristen lebih awal percaya dulu, habis itu baru akal yang tunduk. Saya kira begitu. Silakan. Ya, ya. Makasih Ustadz ya. Saya rasa sudah cukup. Siap. Oke. Ya, ya. Oke, saudara. Silakan. Makasih Turunkan, banyak. Ustadz, ya. Baik, Ya, ya. baik. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Oke. Teman-teman sekalian, silakan kalau masih ada yang mau kita mainkan sampai bola ya. Kita nonton bola barengan. Kita sama-sama nonton bola. Saya nonton di rumahku, kalian nonton di rumah kalian. Sama-sama nonton bola. Nanti juga kita sama-sama tidur ya. Ya kawan-kawan. Sama-sama tidur kita ya. Anda tidur di rumah, aku pun tidur di sini. Ayo, ini yang mana nih yang non muslim? Banyak permintaan soalnya. Aku lagi cari bagaimana caranya YouTube saya ini ada yang diblokir oleh sesama netizen. Saya mau buka blokirnya itu kayak mana ceritanya? Dari tadi aku perhatikan nih. Gimana caranya aku buka blokirnya ya? Dek? Enggak, mana adek? Sudah bobok. Mamang? Sabar. Halo, semangat malam. Semangat malam. Hah? Di kamarnya AA mungkin. Teh, di kamarnya AA mungkin. Maka suruh tanya mamang, ada netizenku kena blokir di YouTube. Tak tahu siapa yang blokir. Halo, semangat malam. Banyak permintaan teman-teman muslim. Ada adik? Oh. Coba yang muslim batalkan dulu dong. Sabar ya teman-teman. HP gue lagi low. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Di sini terlalu banyak yang minta tapi non-muslim. Yang muslim maksudnya. Ya, kita cari pelan-pelan. Mana yang ada di antara teman-teman kita yang minta permintaan ini yang oten? Siapa? Oh, Tindak Kores. Syukran. Halo, semangat malam. Malam semua. Halo, malam. Malam. Kristen, Katolik. Katolik. Silakan buka kamera. Aduh, bertanya semua boleh? Buka kamera, makanya baru bertanya 1000 pertanyaan. Tapi Tanya. satu semua. Bertanya boleh semua? Iya, buka kamera dulu, bosku. Aduh, kita terjawab boleh semua. Bertanya aja satu, boleh? Kan udah aku bilang tadi, buka kamera, bertanya 1000 pertanyaan.
Aduh, semua. Bertanya aja boleh. To malasi. Ya bertanya. Semua. Apalah manusia satu ini? Oh, Tapi semakin buat, akan halo, semangat malam jadi Malam bang, saya punya dari Katolik Protestan. Protestan. gini loh, Silakan buka kameranya, Bang. kami ambil kontrakan sendiri, terus Ya, sabar dia ngajak tamu atau bos yang dia kerja itu ke rumah, main-main datang ke rumah, ya, main-main datang ke rumahnya dia, Sabar, tapi Bang. nggak izin. Iya, silakan. Dia nggak pamit ke saya dulu sebagai kepala keluarga. Sabar, Bang. Tapi Tunggu dia dikit, bilang, Bang. kalau mau Masih ada datang tamu, main Bang. ke rumah datang mandi ke rumah. Baik. Tapi belum izin ke saya keluar ke rumah tangga. Loh, saya bilang gini, loh kok kamu nggak izin? Ini saya kan saya ngomong, dia bilang. Ini kan saya ngomong. Tapi sebelum dia ngomong kan dia sudah suruh laki-laki itu duluan datang ke rumah. Ayo teman-teman yang lain silakan ajukan permintaan. Kok bisa ya? Kenapa nggak mau nyangkut ini ya teman-teman? Halo, semangat malam. Malam Katolik Protestan. Katolik bang, cuma Silakan buka kamera, Bang. belum bisa, cuma belum cukup figure ya, awalnya belum cukup. Halo saudara Gaya. Semangat malam. Malam. Juga. Halo. 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 Iya, silakan. Apanya? Buka kameranya, Bas. Enggak mau kan Bang. Kenapa? Takut. Takut kenapa? Break, saya datang dengan motor, antar dia balik ke rumah, saya omong baik-baik. Gitu, cerai saya urus. Akhirnya saya ajar kayak orang bodoh, jadi kayak mesin penghasil duit. Malam Bang Juma. Malam, silakan buka kamera kalau non muslim, Bang. Kalau melenceng Bang Juma bisa? Iya, buka kamera, silakan. Kan tahu itu kalau punya pilihan. Ya kalau gitu oke, saya akan nikah, dia bilang gitu. Ya udah, dia bilang gitu. Iya, saudara Rati ini dari Katolik apa Protestan? Saya Islam Ya, Bang. perempuan kalau sudah berani, Islam. Iya, tapi saya banyak pertanyaan Bang Juma. Apa lain kali? Iya. Lain kali, Bang. DM aja pertanyaannya. Kita sementara ini masih mau berdiskusi dengan non-muslim dulu.
Apa? Saya ini di mes di PT, Oh, balik sudah. di PT tapi dijawab apa? Saya di sini DPT padahal itu. Oke. Turun tanah ya, Bang. Iya, oke. Silakan dilanjut dulu aktivitasnya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Halo saudara Libra. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Malam Bang Zuma. Nah, ketemu lagi Bang. Oke, silakan Abang. Oke, bentar ya Bang. Siap. Assalamualaikum Bang Zuma. Shalom. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Keren Bang. Saya sih salut dengan pemikiran Bang Zuma. Sama seperti kemarin, ya, sudah mau memberi pemahaman terhadap kami Kristen ini. Iya. Baik. Lanjut Bang. Iya. Makanya ya seperti sebelum-sebelumnya diskusi yang sebelumnya Bang. Artinya makanya saya nggak memakai konsep-konsep denom itu. Kita kembali kepada konsep Abrahamik, kan begitu. Iya. Memuji Allah yang satu, Tuhan yang satu. Dan itu semua tertuju pada sang sumber, sang pencipta alam semesta. Gitu Bang. Makanya saya heran dengan berbagai pendapat. Saya sih nggak terlalu menekankan kepada mereka, tetapi ya kehidupan kekal itu kan penting di akhir nanti. Ya. Iya, betul. Itu dia. Makanya saya nggak, Bang Ari. Tadi di Halo, selamat malam Bang Ferry. Malam Bang, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi kita di sini. Mantap Betul. nih Bang Suma nih. Iya, betul. Idola nih. Penontonnya banyak ini. Kenapa diturunin Bang Ferry? Moderator itu. Kok Bang Ferry diturunin sih Bang? Moderatornya itu Bang. Bang Ari. Karena moderatornya melihat bahwasanya saudara Ferry itu tidak bertentangan dengan Islam dalam hal ini, terkait dengan konsep Tuhan, keselamatan dan seterusnya. Oh gitu. Iya. Jadi Silakan. kalau Ada tema ini silakan. fungsi akal dalam agama, ya fungsi akal dalam agama itu ya dengan akal ya kita bisa membedakan mana kitab yang benar, mana kitab yang asli, mana dengan akal kita bisa membedakan mana firman Tuhan dan mana yang bukan firman Tuhan. Jadi Sang Pencipta itu Elohim Yahweh memberikan kita akal itu untuk membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang firman Tuhan, mana yang bukan firman Tuhan, mana yang bukan kitab asli, mana yang buatan manusia. Begitu Bang. Iya. Jadi kalau di Kristen juga kita itu harus berpikir secara logika juga. Kita berpikir seperti contohnya nama Tuhan di PL. Masa sih nama Tuhan di PL masuk perjanjian baru berubah? Itu kan secara logika, secara akal itu nggak masuk di akal.
nama Tuhan di perjanjian lama bisa berubah di perjanjian baru, itu kan tidak masuk akal, karena Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Namanya pun tidak berubah, sifatnya nggak berubah juga. Begitu, Bang. Oke. Jadi nama Tuhan nggak boleh berubah ya Bang ya? Iya, nama Tuhan yang kudus itu dari dulu, sekarang, sampai kiamat dunia, selama-lamanya itu nggak berubah. Sifat Tuhan juga itu nggak berubah. Dan banyak orang Kristen yang mengatakan sifatnya Tuhan di perjanjian lama dan sifatnya Tuhan di perjanjian baru itu berbeda. Padahal itu sama, cuma orang Kristen itu tidak memahami Bible dengan benar. Ada yang bilang Tuhan di perjanjian lama jahat lah, di perjanjian baru baik. Sebenarnya itu kalau berpikir secara akal berarti sifat Tuhan berubah dong. Padahal syarat untuk Tuhan itu sifatnya tidak berubah, namanya tidak berubah, sifatnya tidak berubah. Kalau sifatnya berubah berarti itu bukan Tuhan. Kalau firmannya berubah gimana? Firman itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Yang merubahnya manusia. Manusia yang merubah firman itu. Yang namanya firman Tuhan itu sampai kiamat pun tidak bakalan berubah, tetapi yang merubahnya itu manusia yang merubahnya. Setan yang merubahnya. Begitu Bang Suma. Oke. Nah, kalau begitu kenapa kitab saudara berubah-berubah gitu? Kalau itu adalah firman Tuhan. Kalau nama Tuhan saja nggak boleh berubah, bagaimana dengan firman-Nya? Kalau firman itu kan firman itu sebenarnya tidak berubah. Firman itu kan perkataan Sang Pencipta. Faktanya di Indonesia kitabnya bahasa Indonesia, berarti berubah dong. Enggak, dirubah ke dalam bahasa lain untuk mudah memahaminya. Tetapi yang merubah namanya dan merubah isi ayatnya itu manusia, bukan firman yang berubah, tetapi yang merubahnya manusia itu sendiri. Iya, Sang berarti tidak merubah firmannya, yang merubah firmannya itu manusianya. ya artinya bahwa ketika kitab Anda itu bisa dirubah, berarti hasil rubahannya itu bukan firman Tuhan lagi kan? Enggak, yang namanya firman Tuhan itu tidak berubah. Yang merubahnya itu penerjemahnya yang merubahnya. Penerjemah berubah namanya. Nah, dan sekarang yang dirubah oleh penerjemah ini apakah masih firman Tuhan? Ya? Yang dirubah ini apakah masih firman Tuhan? Kalau dirubah ya bukan firman Tuhan lagi, itu buatan manusia. Nah, berarti Bible yang ada di Indonesia ini adalah buatan manusia, bukan firman Tuhan lagi. Begini Bang Suma, yang terjemahan di Indonesia itu boleh bilang 90% benar, cuman 10%-nya aja yang salah. Tetapi meskipun sedikit saja yang salah, itu tidak boleh, karena yang namanya firman Tuhan itu tidak boleh salah biar 1% pun. Nah, jadi yang disalahkan di sini bukan firmannya, tapi penerjemahnya ya lah. Penerjemah manusianya lah yang disalahkan, bukan firmannya. Karena firman itu tidak pernah salah. Yang salah itu penerjemah. Nah, penerjemah pada saat seseorang telah menemukan sebuah kitab yang salah terjemahan, berarti itu bukan firman Tuhan lagi kan? Iya, bukan firman Tuhan 100% lagi, nggak murni lagi. Ya udah,
Berarti kitab Jadi orang-orang Kristen di Jadi solusinya begitu jangan dibiarkan. Tetapi lucunya di Indonesia dibiarkan saja begitu. Jadi kamilah yang mesianik di Indonesia ini, peduli. Kristen Ya, lain tidak peduli, masa bodoh. berarti Jadi kamilah yang mesianik di Indonesia ini peduli akan kesalahan firman. Karena itu ada yang namanya Gereja Pemulihan Firman. GPF lah yang di Indonesia itu yang memperjuangkan kembali ke kitab asli. Jadi kalau kesalahan terjemahan ini dibiarkan terus, akan terbawa terus ke anak cucu kita. Kasihan dong anak cucu kita memakai terjemahan yang salah, yang keliru. Jadi kamilah di Indonesia ini yang memperjuangkan agar kitab itu kembali ke kitab aslinya, yaitu Tanak dan Bribkadasa, dan memakai nama asli Yahweh Yeshua yang asli, yang benar. Jadi janganlah kita Berarti Anda sudah memahami bahwa di Indonesia sekte di luar mesianik itu sudah tidak menggunakan firman Tuhan lagi karena sudah mengalami perubahan, betul? Iya, perubahan nama dan banyak kesalahan terjemahannya juga, banyak yang salah. Nama diganti dan banyak juga kesalahan terjemahannya. Nah, itu berarti bukan firman Tuhan lagi kan? Ya, bukan firman Tuhan 100%, tidak murni lagi. Seandainya emas, bukan emas murni lagi, campuran. Nah, bukan lagi firman Tuhan kalau sudah bercampur dengan yang bukan firman Tuhan. Tidak asli lagi lah, nggak asli lagi. Seandainya manusia udah cacat lah, seandainya manusia. Nah, apakah masih layak itu kitab-kitab Kristen di luar mesianik dipakai? Jadi solusinya ya harus diperbaiki, harus ada revisi ulang sesuai dengan kitab aslinya. Untuk itulah di Indonesia ada ILT, Indonesia Literal Translation 3 dan 4. Kalau ILT 4 sekarang lebih akurat lagi, lebih baik lagi dari ILT 3. Maksud saya ketika ada kitab seperti yang Anda gambarkan tadi, bahwasanya kitab tersebut sudah tidak murni lagi sebagai firman Tuhan, berarti sudah tidak layak lagi kan dijadikan sebagai landasan kepercayaan?